Ketika Jun Changqiao menyebutkan sektenya, para seniman bela diri di sekitarnya semua menatapnya dan berbisik, kata-kata mereka penuh dengan penghinaan. Ini normal, dalam setiap kompetisi sekte, para peserta semuanya adalah sekte kelas 8 ke atas. Untuk sekte kelas 9 untuk mendaftar agak keterlaluan. Mendesah, Jun Changqiao menghela nafas. Dia tidak berpikir bahwa dia dilahirkan dengan wajah mengejek, tetapi benua bintang jatuh yang percaya pada seni bela diri terlalu kejam. Pada zaman kuno dunia, orang dibagi menjadi 3, 6, dan 9 kelas. Pelayan dan budak sering dianggap sebagai orang rendahan, dan mereka pasti akan dimarahi sampai mati jika mereka memasuki tempat yang luas. Meskipun tulang besi adalah sekte, itu hanya sekte tingkat 9. Di dunia yang penuh dengan sekte, itu tidak jauh berbeda dari orang rendahan. Tunggu saja, saya akan membiarkan sekte saya menjadi keberadaan yang paling mempesona di benua bintang jatuh, dan membiarkan semua makhluk hidup memujanya. Jun Changqiao tidak peduli dengan mata dunia, tetapi dia akan bekerja keras untuk berjalan di jalur sekte yang lebih kuat. Pria parubaya yang memegang kuas berkata dengan ringan, meskipun kompetisi sekte tidak membatasi level, pelamar harus menjadi eselon atas sekte tersebut. Masalah apa yang kamu, seorang murid, sebabkan? Pak, Jun Changqiao menekan segel master sekte di atas kertas putih di atas meja, berkata, Tuan Sekte Tulang Besi, Jun Changqiao. Dia sangat arogan, orang lain dapat memandang rendah dirinya, tetapi dia tidak dapat memandang rendah dirinya sendiri. Pria parubaya itu melirik segel di atas kertas, dan berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu adalah sekte Master Jun, maaf atas kesopanannya. Dia adalah Master Sekte Tulang Besi di kota Qingyang yang menginstruksikan para tetua sekte Gunung Chang. Aku tidak menyangka dia begitu muda. Saya mendengar bahwa kultivasinya hanya pada tingkat keempat atau kelima dari pembukaan saluran, tetapi dia memotong lengan sesepuh sekte mata air roh yang berada di tingkat ke-12 dari pembukaan saluran. Aku juga mendengarnya, tapi aku selalu merasa itu hanya rumor. Bagaimana tingkat keempat atau kelima dari pembukaan saluran dapat secara serius melukai tingkat ke-12 dari pembukaan saluran? Seniman bela diri kota Liang juga telah mendengar tentang apa yang terjadi di perekrutan 100 sekte, tetapi mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka hanya menganggapnya sebagai rumor. Jun Changqiao mengabaikan kerumunan dan berkata, karena tidak ada aturan bahwa sekte kelas 9 tidak dapat berpartisipasi, mengapa kamu linglung? Cepat dan tanyakan, isi formulirnya, apakah kamu duduk di sini untuk minum teh? Wajah pria parubaya itu segera menjadi gelap, tetapi dia masih harus melakukan pekerjaannya, jadi dia menahan amarahnya dan bertanya, berapa banyak murid yang berpartisipasi? 5 orang, nama, umur, Lu Qianqian berusia 16 tahun, Li Qingyang berusia 17 tahun, Su Xiaomo berusia 16 tahun, Tian Xiki berusia 18 tahun, Xiao Ziji berusia 17 tahun. Pria parubaya itu tercengang dan bertanya, siapa yang terakhir? Xiao Ziji, ulang Jun Changqiao. Xiao Ziji, seorang kultivator yang berdiri di kejauhan berkata sambil tersenyum, mungkinkah itu sampah yang dikeluarkan oleh klan Xiao? Jun Changqiao menoleh dan berkata dengan dingin, coba katakan itu lagi. Matanya sangat dingin. Ketika pembudidaya menatapnya, dia segera berhenti tersenyum dan mundur beberapa langkah. Rambut di punggungnya berdiri. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, mantan keturunan langsung klan Xiao, Xiao Ziji. Tolong hapus, keturunan langsung dari klan Xiao. Muridku sama sekali tidak langka, kata Jun Changqiao. Mantan jenius, yang membawa kehormatan yang tak terhitung jumlahnya bagi keluarga, dikeluarkan pada usia 12 tahun karena kemunduran kultivasinya. Keluarga seperti itu, Jun Changqiao merasa bahwa Xiao Ziji tidak layak. Dia hanya bisa menggunakan 2 kata untuk menggambarkannya, oh. Pria parubaya itu mengerti dan mengisi nama beberapa orang. Dia melemparkan 5 piring bambu dan berkata, pada hari kompetisi, Anda harus membiarkan murid membawa token identitas ke tempat tersebut, jika tidak maka akan dianggap sebagai kehilangan. Jun Changqiao mengambil piring bambu dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti di depan pembudidaya dan berkata dengan muram, jika kamu berani mengatakan bahwa muridku adalah sampah lagi, lain kali aku akan membiarkanmu. Mengaum, orang ini tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh, yang membuat kultivator takut sampai dia jatuh ke tanah. Cek, Jun Changqiao berkata dengan jijik, kamu sudah takut, dan kamu masih berani menyebut orang lain sampah. Sial, kultivator itu malu dan marah, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk bergegas. Pertama, pertempuran dilarang di kota. Kedua, tatapan orang ini sedikit menakutkan. Jun Changqiao pergi. Namun, tidak lama setelah dia pergi, para kultivator di tempat pendaftaran mulai berbicara. Xiao Ziji yang disebutkan orang itu pastilah Xiao Ziji dari klan Xiao. Tampaknya sampah itu bergabung dengan tulang besi setelah diusir. Jika bakat dan kultivasinya masih ada,
belum lagi sekte tingkat keempat atau kelima, bahkan sekte tingkat kedua atau ketiga akan berjuang untuknya. Sayangnya, dia hanya bisa makan dan menunggu kematian di sekte tingkat 9. Aku ingin tahu bagaimana perasaan klan Xiao ketika mereka mendengar bahwa keturunan langsung yang diusir bergabung dengan sekte yang lebih rendah dari klan Xiao. Kota Liang, klan Xiao, itu bisa dianggap sebagai klan tua dengan sejarah beberapa ratus tahun. Dalam hal kekuatan dan industri secara keseluruhan, itu jauh lebih kuat daripada klan Li kota Qingyang. Pada hari ini, Grand Elder Xiao klan berjalan ke aula dengan marah. Patriark klan Xiao, yang duduk di ujung meja, meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. Grand Elder, ada apa? Grand Elder berkata dengan marah, saya baru saja mendengar dari luar bahwa sampah yang dikeluarkan bergabung dengan tulang besi dan bahkan mendaftar untuk kompetisi seni bela diri sekte. Oh, Patriark klan Xiao terkejut. Grand Elder sangat marah sehingga dia hampir membanting meja. Klan Xiaoku telah berada di kota Liang selama lebih dari 200 tahun. Dalam hal fondasi, kami tidak kalah dengan sekte kelas 8. Sampah itu bergabung dengan sekte ke-9, Rate Sekte, bukankah dia sengaja melempar wajah Xiao klan kita? Patriark klan Xiao minum seteguk teh dan berkata, dia sudah diusir. Bahkan jika dia menjadi pengemis, itu tidak ada hubungannya dengan klan Xiao kita. Tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak. Itu benar, tapi beberapa keluarga dengan motif tersembunyi di kota sengaja menyebarkan berita, ingin seluruh kota melihat klan Xiao kita sebagai lelucon. Saya telah menyarankan Patriark untuk memberikan sampah itu secangkir anggur beracun dan membiarkan dia bersatu kembali dengan orang tuanya di dunia bawah. Tapi Patriark hanya mengusirnya. Dari kata-kata Grand Elder, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia melampiaskan semua kemarahannya pada Xiao Ziji. Patriark klan Xiao meletakkan cangkir tehnya dan bermain dengan cincin ibu jarinya, tersenyum, bukankah mudah membiarkan sampah mati? Menurut pendapat saya, Grand Elder tidak perlu begitu marah. Pelataran dalam Xiao Clan. Pernahkah kamu mendengar, Xiao Ziji, sampah itu, bergabung dengan tulang besi dan mendaftar untuk kompetisi seni bela diri sekte. Dia akan datang ke kota Liang dalam beberapa hari. Tidak mungkin, dia tidak memiliki akar roh dan tidak berkultivasi dan masih berani datang ke kota Liang. Sekte tempat para sepupu itu juga berpartisipasi. Akankah mereka bertemu sampah itu? Sepertinya ada banyak murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri kali ini. Saya pikir akan sedikit sulit bagi sepupu untuk bertemu sampah itu. Tidak peduli apa, kita harus pergi dan melihat hari kompetisi seni bela diri. Saya belum melihat sampah itu selama beberapa tahun, saya benar-benar merindukannya sedikit. Hahaha, mereka ingin menggertaknya lagi, kan? Generasi muda dari murid klan Xiao berkumpul untuk membahas Xiao Ziji. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Sedikit yang mereka tahu bahwa sampah yang terus mereka bicarakan saat ini berada di ruang pelatihan klan tulang besi, mengalami penempaan otot yang paling kejam. Tidak cukup bakat, bekerja keras untuk menebusnya. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Larut malam, Xiao Ziji mengedarkan kitab metamorfosis tubuh sambil dengan gila-gilaan membombardir mesin penguji kekuatan. Keringat di dahinya dan darah di tinjunya menetes bersama-sama. Jun Changqiao berbaring di atap aula utama dan mendengar suara pukulan ringan yang datang dari ruang pelatihan. Dia bergumam, mari kita melampiaskan semua penghinaan dan penyiksaan pada hari kompetisi seni bela diri sekte. Untuk menjadi lebih kuat, Xiao Ziji memberikan segalanya. Lebih penting lagi, itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sekte. Dia ingin memenuhi harapan pemimpin sekte. Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya juga tidak menganggur. Mereka menghabiskan sepanjang hari baik di formasi atau di ruang pelatihan. Kegilaan kelimanya membangkitkan suasana di sekte. Banyak murid bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Terkadang, mereka bahkan tidak punya waktu untuk makan. Bisakah mereka mengikuti nutrisi? Jika itu sekte lain, tubuh mereka akan runtuh setelah beberapa hari kultivasi gila. Namun, sekte tulang besi memiliki Liu Wanshi. Koki emas ini tidak akan membiarkan mereka tidak mengikuti nutrisi. Dia mencocokkan makanan mereka dengan sempurna dan menyehatkan tubuh mereka dengan baik. Dudu, Jun Changqiao duduk di depan aula utama, makan makanan ringan yang lezat sambil menonton para murid berkultivasi. Berkat makananmu, kalau tidak, mereka akan pingsan sejak lama. Liu Wanshi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terkikik. Pemimpin sekte, inilah yang harus dilakukan Dudu. Jun Changqiao menelan camilan dan bertepuk tangan. Setelah beberapa saat, aku akan menerimamu ke dalam sekte. Betulkah? Ya, Liu Wanshi melompat-lompat dengan gembira. Dia selalu berharap untuk menjadi murid sekte tulang besi dan bukan koki emas. Ding, si Tianhao memotong 500 pon rumput, misi sekte selesai. Ding, poin kontribusi sekte, 53.100.
Poin prestasi sekte, 91.100. Para murid di desa Qingyang masih menyelesaikan misi. Poin pencapaian mereka hampir menembus 100. Masih ada 6 misi yang tersisa. Aku seharusnya bisa menyelesaikan semuanya besok. Cukup untuk 100 poin pencapaian. Setelah poin pencapaian dimaksimalkan, sekte dapat ditingkatkan. Tidak hanya dapat meningkatkan batas atas murid sekte, tetapi juga dapat membuka paviliun penyulingan obat. Jun Changqiao sangat menantikannya. Hari berikutnya, hanya ada 8 hari tersisa sebelum kompetisi sekte. Kelima murid itu masih menjalani pelatihan iblis. Jun Changqiao juga tidak menganggur. Dia terus-menerus berkultivasi Yi Jinjing. Dia sudah membentuk kebiasaan. Selama dia bebas, dia akan mengedarkan sirkulasi besar dan kecil. Tubuhnya, pembuluh darah, dan organ dalam semuanya berubah secara halus. Kemajuan seni bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Diperlukan waktu akumulasi yang lama untuk menjadi lebih kuat. Ding, Li Tianwen membawa 20 ember air dan menyelesaikan misi sekte. Ding, poin kontribusi sekte, 62.100. Nilai pencapaian sekte, 100.100. Penuh. Jun Changqiao berhenti berkultivasi dan buru-buru membuka panel statistiknya. Dia melihat tombol dapat di-upgrade di belakang konstruksi sekte, level 1. Hati-hati. Ding, konstruksi sekte ditingkatkan ke level 2. Batas atas anggota sekte, poin kontribusi, dan poin pencapaian telah ditingkatkan. Paviliun penyulingan obat sekte terbuka. Panel data di depan Jun Changqiao berubah. Nama sekte, Klan Tulang Besi. Pemimpin sekte, Jun Changqiao. Peringkat sekte, tingkat ke-9. Konstruksi sekte, level 2. Fungsi sekte, paviliun penyulingan obat. Metode kultivasi sekte, Yi Jinjing, tahap awal tingkat dewa. Anggota sekte, 100.500. Poin kontribusi sekte, 62.500. Nilai pencapaian sekte, 0/500. Misi sekte, tidak ada saat ini. Misi utama sekte, dalam 100 tahun, dihilangkan. Dari perubahan data, setelah sekte ditingkatkan ke level 2, batas atas anggota sekte, poin kontribusi, dan poin pencapaian ditingkatkan menjadi 500, dan nilai pencapaian asli diatur ulang ke 0. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika poin kontribusi saya penuh, saya tidak mampu membeli barang di toko tingkat menengah. Sistem berkata, fokus tuan rumah harus pada paviliun pemurnian obat. Ini adalah manfaat terbesar dari meningkatkan konstruksi sekte. Masuk akal. Jun Changqiao berpikir dan mengklik paviliun pemurnian obat. Sebuah panel baru muncul di depannya. Di atasnya ada tungku pil 3 dimensi yang berbentuk seperti labu. Brengsek. Sudut mulutnya berkedut. Apakah ini tungku pil? Sepertinya proyeksi. Di bawah tungku pil, ada 4 jenis pil. Jun Changqiao tercengang ketika dia melihat yang pertama, karena kata-kata, pil penyembuhan tingkat pemula, tertulis di atasnya. Sial, bukankah ini pil dari toko? Sistem berkata, pil yang dijual di toko dapat disempurnakan di paviliun pemurnian obat. Bagus. Jun Changqiao sangat gembira. Meskipun pil penyembuhan kelas pemula di toko sangat efektif, ada batas waktu. Jika dia bisa memperbaikinya, dia tidak perlu menghabiskan poin kontribusi dan menunggu. Bagaimana cara memperbaikinya? Klik pada pil yang ingin kamu saring. Jun Changqiao mengklik pil penyembuhan kelas pemula, dan sebuah panel kecil muncul. Pil penyembuhan tingkat pemula. Efek, pembukaan meridian, murid bela diri, guru bela diri, murid bela diri, guru bela diri. Selama mereka masih bernafas, mereka akan pulih dengan cepat. Bahan, rumput daun hijau 0/3, daun teratai merah 0/3, buah roh bumi 0/1. Benih api, tidak ada. Tombol terakhir adalah tombol refine, tapi warnanya abu-abu, jadi tidak bisa disempurnakan. Jun Changqiao berkata, aku tahu apa artinya bahan, tapi apa itu benih api? Sistem berkata, di benua bintang jatuh, hanya benih api yang dapat disempurnakan. Jadi, tuan rumah tidak hanya membutuhkan bahannya, tetapi juga benih api. Di mana saya bisa mendapatkan benih api? Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, ada banyak benih api kuat yang tersebar di seluruh benua bintang jatuh. Tuan rumah dapat menemukannya atau membelinya langsung dari toko. Saya harus mengurus sekte, jadi saya tidak punya waktu untuk menemukannya. Saya pasti akan membelinya dari toko. Jun Changqiao bergumam. Sistem berkata, mengingat tuan rumah meningkatkan sekte ke level 2, benih api akan dikirim. Silakan periksa barang yang dibeli. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Jun Changqiao buru-buru membuka toko barang yang dibeli. Kotak asli menunjukkan nyala api dengan kata-kata, benih api indah, dengan harga 50 poin kontribusi.
Itu sangat mahal. Mata Jun Changqiao melebar. Dia hanya memiliki 62 poin kontribusi sekarang. Jika dia membeli benih api indah, itu akan sama dengan mencapai titik terendah. Sistem berkata, dengan benih api, Anda dapat memperbaiki pil. Tuan rumah direkomendasikan untuk membeli 5 bintang. 5 bintang lagi, meskipun Jun Changqiao memutar matanya, dia tahu bahwa rekomendasi sistem biasanya bagus. Tapi dia tetap tidak membelinya. Bukannya dia tertekan tentang poin kontribusi, tetapi kompetisi sekte akan segera dimulai. Dia ingin menyimpannya untuk keadaan darurat. Terlebih lagi, barang yang dibeli tidak akan hilang. Dia bisa membelinya kapan saja. Jun Changqiao melihat 3 pil lainnya. Salah satunya disebut pil pembentuk tubuh. Seperti namanya, itu digunakan untuk memperkuat tubuh. Yang kedua disebut Ki Gathering Pill. Itu persis sama dengan yang dibeli dari toko, tetapi memiliki lebih banyak bahan daripada pil penyembuhan. Yang ketiga bahkan lebih dahsyat. Itu disebut pil pusaran Ki. Ketika dikonsumsi oleh artis bela diri pembuka meridian level 12, itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan kondensasi Ki Whirlpool sebesar 50%. Jika bukan karena poin kontribusinya terlalu rendah, Jun Changqiao akan membeli benih api yang indah dan mencari bahan untuk memurnikan pil. Ding, misi samping diaktifkan. Jun Changqiao, yang khawatir tentang kurangnya poin kontribusi, mendengar pemberitahuan itu dan buru-buru kembali ke halaman depan panel status. Side Mission, berurusan dengan pembunuh yang mencoba membunuh Tuan Rumah 03 Elite Mission. Jun Changqiao melompat dari tempat duduknya. Dengan satu tangan di Desert Eagle di pinggangnya, dia melihat sekeliling dan berkata dengan waspada, ada seorang pembunuh yang ingin membunuhku. Tepat pada saat ini, dia melihat jejak debu mengambang di depan matanya. Dia buru-buru mendongak dan matanya melebar. Ping, sebuah ledakan keras datang dari aula utama. Para murid yang berkultivasi di luar sangat terkejut sehingga mereka hampir jatuh ke tanah. Sebuah lubang sekitar 10 cm dilubangi melalui atap aula utama. Ubin jatuh, dan debu memercik kemana-mana. Kedua pria berpakaian hitam yang bersembunyi di balok atap, menunggu kesempatan untuk menyerang, hanya mata mereka yang terbuka berkedip-kedip karena terkejut. Rekan mereka yang lain menyerang dari atas. Mereka seharusnya bertekad untuk menang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengangkat benda perak mengkilap di tangannya. Dengan keras, aliran cahaya melesat keluar. Aliran cahaya begitu cepat sehingga keduanya tidak bisa melihat apa itu. Kemudian, mereka melihat dada rekan mereka tertusuk, dan cahaya mengikuti momentum dan meledak ke arah atap. Celepuk, pria berpakaian hitam yang ditembak jatuh ke tanah, darah mengalir keluar. Sebuah lagu dingin dikirim kepadanya. Ding, hilangkan pembunuh yang bersembunyi di kegelapan untuk membunuh Tuan Rumah 13 Elite Mission. Jun Changqiao memutar lengannya dan mengarahkan moncongnya ke pria berpakaian hitam lainnya di balok atap. Dia berkata dengan dingin, kamu berani membunuh tuan ini, nyalimu benar-benar tidak kecil. Dengan pistol di tangan, dia benar-benar aman dan bebas dari rasa khawatir. Desir, pria berpakaian hitam yang menjadi sasaran buru-buru menghindar ke sisi lain, niat membunuh di matanya. Saat dia bergerak, beberapa senjata tersembunyi muncul di tangannya dari udara tipis. Jun Changqiao langsung mengayunkan senjatanya, jarinya menarik pelatuknya. Ledakan, moncongnya menyemburkan peluru lagi, menembus kepala pria itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebuah lubang dilubangi di atap lagi, dan pria itu juga jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Ding, hilangkan pembunuh yang bersembunyi di kegelapan untuk membunuh Tuan Rumah 23 Elite Mission. Desir, Jun Changqiao membalikkan tubuhnya dan mengarahkan moncongnya ke pembunuh ketiga. Dia berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu pikir kamu bisa lebih cepat daripada senjata tersembunyiku, mengapa kamu tidak mencoba bergerak? Pria berpakaian hitam yang akan menyerang menjadi kaku, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin intens. Rekan pertama bergegas turun dan terbunuh oleh senjata tersembunyi, yang dapat dikaitkan dengan kecerobohan. Namun, rekan kedua langsung terbunuh saat bergerak, yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Desir, Lu Qianqian dan Li Qingyang bergegas ke aula utama dari barisan kekuatan spiritual. Mereka pertama kali melihat dua pria berpakaian hitam tergeletak di genangan darah. Kemudian, mengikuti moncong senjata Master Sekte, mereka melihat pria berpakaian hitam ketiga di balok atap. Ini adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan, selalu memata-matai sasarannya. Setelah mengambil kesempatan, tiba-tiba akan melompat keluar dan menggigit. Muncul dan menghilang secara tak terduga, seperti hantu, adalah pemahaman umum para pembunuh. Namun, pria berpakaian hitam yang berdiri di atas balok atap tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terhadap profesi misterius pembunuh. Ini karena sekelompok murid mendiskusikannya di aula di bawah. Jadi ini pembunuh, mengenakan pakaian hitam di siang hari bolong, apakah kamu tidak takut terlihat mencolok?
Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi murid bela diri. Semua orang berdiskusi sambil melihat si pembunuh. Rasanya seperti menonton monyet di kebun binatang. Darah di tubuh pria berpakaian hitam itu mendidih, dan ada kemungkinan itu akan menyembur keluar dari tenggorokannya. Namun, dia tidak berani bergerak karena senjata tersembunyi perak itu masih terkunci padanya. Murid-murid tulang besi semuanya hadir, dan mereka telah menutup pintu masuk. Bahkan jika tidak ada senjata, mustahil untuk melarikan diri. Jika tersiar kabar bahwa seorang pembunuh telah melakukan apa yang dia lakukan, itu akan menjadi aib bagi rekan-rekannya. Jun Changqiao duduk dan menyilangkan kakinya. Apakah di atas sana sejuk? Kenapa kamu tidak melompat ke bawah? Petik 2. Pria berpakaian hitam itu hanya bisa melompat turun dari balok atap. Jun Changqiao berkata, buang senjata tersembunyi dari lengan bajumu, letakkan tanganmu di kepala, dan jongkok di tanah. Dingdang, beberapa senjata tersembunyi pentagonal dilempar keluar, dan pria berpakaian hitam itu dengan patuh berjongkok dengan tangan di atas kepalanya. Li Qingyang berjalan dengan langkah besar, Cold Edge Sword menekan lehernya. Pembunuh itu sudah ditundukkan, tetapi pemimpin Sekte Jun masih mengangkat tangannya seperti pistol. Itu bukan karena dia terlalu berhati-hati, tetapi karena setelah melepaskan 2 tembakan, otot-otot di lengannya menegang lagi. Pertama kali dia melepaskan tembakan, dia terlempar ke belakang 3 hingga 5 meter oleh recoil. Sekarang, setelah melepaskan 2 tembakan, dia bisa menstabilkan tubuhnya. Ini adalah peningkatan besar. Apa lelucon? Setelah ditempa di mesin body molding begitu lama, itu tidak sia-sia. Ding, hilangkan pembunuh yang bersembunyi di kegelapan untuk membunuh tuan rumah 33 Elite Mission. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Anda telah menerima 30 poin kontribusi sekte. Ding, poin kontribusi sekte, 92.500. Ketika Li Qingyang dan Su Xiaomo menggunakan tali tebal untuk mengikat si pembunuh menjadi pangsit, misi sampingan selesai. Solusi yang disebut bisa membunuh, melukai, atau menangkap. Jun Changqiao mengerutkan bibirnya, diam-diam berkata, memberikan 30 poin, tidak buruk, tidak buruk. Pemimpin sekte, apa yang kita lakukan dengan pembunuh ini? Li Qingyang bertanya. Jun Changqiao berjalan di depan si pembunuh dan melepaskan kain hitam, memperlihatkan seorang pria parubaya dengan wajah persegi. Dia berkata, bicaralah, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Aturan pertama seorang pembunuh adalah untuk tidak mengungkapkan identitas majikan. Pembunuh itu mengatupkan giginya. Jun Changqiao berjongkok dan berkata, sebenarnya, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku tahu bahwa orang yang mengirimmu untuk membunuhku pasti adalah sekte musim semiroh. Tatapan aneh melintas di mata si pembunuh, tapi itu dengan mudah disembunyikan. Jun Changqiao menangkapnya dan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia berdiri dan berkata, segel meridiannya dan kunci dia. Ya, Tian Qi dan Su Xiaomo membawa pembunuh itu dan pergi. Para murid mundur satu demi satu. Dalam perjalanan, mereka semua mendiskusikan ledakan tadi, menyesali bahwa mereka tidak melihat penembakan itu dengan mata kepala sendiri. Jun Changqiao duduk di kursi kayu, diam-diam berkata, tidak heran tidak ada gerakan, jadi mereka menghabiskan uang untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku. Tuan kota membunuh Wei Yile dan Su Xiaomo, jadi dia tahu bahwa hubungannya dengan sekte mata air roh seperti api dan air, tetapi dia tidak berpikir bahwa pihak lain akan memainkan trik seperti itu. Pertama kamu membayar para bandit untuk menculik muridku, dan sekarang kamu menyewa seorang pembunuh untuk membunuhku, trik kotormu benar-benar tidak ada habisnya. Mata Jun Changqiao secara bertahap dipenuhi dengan niat membunuh. Jika itu hanya ejekan, dia bisa menutup telinga. Tetapi jika mereka ingin membunuhnya lagi dan lagi, itu akan melanggar prinsipnya, jika orang menyinggung saya pasti akan membalas. Kompetisi sekte sudah berakhir, aku harus membalas budi dan memberitahu mereka bahwa aku tidak bisa tersinggung. Jun Changqiao membuat keputusan di dalam hatinya. Membuka item yang dibeli di panel data, dia mengklik Exquisite Fire. Ding, tuan rumah menghabiskan 50 poin kontribusi untuk mendapatkan benih api kualitas terbaik, api indah X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding, poin kontribusi sekte, 42.500. Su. Di dalam cincin spasial, Jun Changqiao menjepit jarinya, dan nyala api muncul. Ini adalah api indah. Karena dia membelinya dari toko, mudah untuk menyatu dengannya. Dengan benih api, dia bisa dianggap sebagai seniman bela diri tipe api, dan dengan dukungan energi roh, dia bisa membentuk kekuatan api. Sekarang dia memiliki nyala api, dia harus memperbaiki pil. Jun Changqiao memberi 2 murid 1.000 uang kertas perak dan memerintahkan mereka pergi ke kota Qingyang untuk membeli 4 jenis pil dan jamu, sementara dia terus berkultivasi di sekte tersebut. Saat senja, para murid kembali dari pembelian. Meskipun mereka membawa banyak ramuan,
itu hanya cukup untuk 5 jenis pil penyembuhan pemula dan 2 jenis pil pembentuk tubuh pemula. Ki Gathering Pill dan Ki Revolving Pill masih jauh dari cukup. Jun Changqiao tidak memikirkan hal ini dan mengeluarkan pavilion alkimia untuk mulai memurnikan pil. Dalam pengenalan rincin pil, herbal secara otomatis dicocokkan, api indah secara otomatis dicocokkan, dan tombol pemurnian juga cerah. Klik, pemurnian dimulai. Ding, ding, ding. Petik 2. 30 menit kemudian, 5 pil penyembuhan dan 2 pil pembentuk tubuh muncul di cincin spasial. Jun Changqiao berkata, karakter utama dalam novel biasanya membutuhkan 1 atau 2 bab untuk menggambarkan betapa sulitnya memperbaiki pil. Saya tidak berharap untuk berhasil dengan mudah di pavilion alkimia sistem. Pil penyembuhan untuk sementara tidak berguna, jadi dia menyimpannya di botol pil dan menelan pil pembentuk tubuh. Pil mulai berlaku, dan meridian, pembuluh darah, dan ototnya tiba-tiba berubah. Ping, Jun Changqiao meninju mesin uji kekuatan, dan itu menunjukkan nilai 2200 jin. Setelah membuka 12 meridian, kekuatannya yang diuji adalah 2000 jin. Setelah memakan pil pembentuk tubuh, itu setara dengan peningkatan 200 jin. Berderak, pada saat ini, Xiao Ziji meluncur keluar dari ruang penempaan seperti tumpukan lumpur. Jun Changqiao berjalan mendekat, membuka mulutnya, dan melemparkan pil tempa yang tersisa ke mulutnya. Dia bergumam, muridmu ini benar-benar membuatku berusaha keras. 6 hari kemudian, Li Qingyang dan 4 murid lainnya menyelesaikan pelatihan iblis mereka dan berdiri di lapangan pelatihan, siap untuk pergi. Jun Changqiao, yang berpakaian putih, berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, saya hanya punya satu permintaan untuk pergi ke kota Liang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte kali ini, dan itu adalah untuk mengambil semua 5 tempat teratas. Petik 2. Ya, Li Qingyang, Su Xiaomo, dan 3 lainnya berteriak serempak. Jun Changqiao menjentikkan jarinya dan membawa mereka keluar dari pintu di bawah tatapan banyak murid. Mereka mengambil langkah pertama dari ketenaran klan tulang besi di benua bintang jatuh. Jun Changqiao membawa murid-muridnya ke kota Liang setelah mengakhiri pelatihan iblis mereka sebelumnya. Alasan utamanya adalah memberi mereka waktu untuk beristirahat dan menyesuaikan kondisi mereka untuk menghadapi kompetisi sekte yang akan datang. Kian-kian, dalam perjalanan, Jun Changqiao berkata, saya melihat bahwa Anda telah berkultivasi dalam formasi arai selama beberapa hari terakhir. Bagaimana kekuatan Anda meningkat? Lu Qian-qian berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Terbiasa dengan ketidakpedulian wanita ini, Jun Changqiao berhenti meminta penghinaan. Dia menatap Xiao Ziji, yang mengikuti dengan kepala menunduk. Orang ini pasti sedang memikirkan bagaimana menghadapi orang-orang di kota Liang dan bagaimana menghadapi keluarga Xiao yang mungkin dia temui kapan saja. Aku telah berdosa. Jun Changqiao berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Jika kamu laki-laki, kamu harus menghadapi semuanya dengan berani. Xiao Ziji menarik napas dalam-dalam. Mata gelapnya bersinar dengan tekad. Mereka berjalan sepanjang jalan dan akhirnya tiba di gerbang kota Liang saat senja. Namun, sebelum mereka masuk, para seniman bela diri yang masuk dan keluar melemparkan pandangan mereka dan mengunci Xiao Ziji. Bukankah ini sampah dari keluarga Xiao? Dia benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Saya pikir itu rumor. Saya tidak berharap itu benar. Tes-tes, tanpa akar dan kultivasi roh, sampah seperti itu berani berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah dia takut disiksa sampai mati? Mendengar ejekan orang banyak dan diskusi pribadi, Xiao Ziji mengepalkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Xiaomu, kata Jun Changqiao. Su Xiaomo berkata, ini. Jun Changqiao menunjuk kedua seniman bela diri yang menyebut mereka sampah dan berkata, seseorang mempermalukan adik laki-lakimu. Apa yang harus kamu lakukan? Su Xiaomo mengerti dan berlari seperti kelinci. Dia melompat ke udara di tengah jalan dan menendang seniman bela diri di sebelah kirinya, membuatnya terbang. Astaga, tubuhnya berbalik, dan dengan satu ketukan jari kakinya, dia berlari keluar lagi, menyapukan kakinya ke wajah prajurit lainnya. Celepuk, celepuk. Pada saat yang sama, 2 seniman bela diri yang dipukuli jatuh ke tanah. 1 biaya, 1 stop, dan 1 biaya lagi. Dia menyerang pada waktu yang berbeda dan menjatuhkan 2 orang pada saat yang sama. Bisa dikatakan bersih dan efisien tanpa ada kecerobohan. Su Xiaomo mendarat dengan mantap di tanah dan bertepuk tangan. Sidi sudah seperti saudara, mempermalukannya sama saja dengan mempermalukanku. Tidak buruk, kata Jun Changqiao dengan puas. Li Qingyang berbisik, pemimpin sekte, ini kota Liang. Bukankah tidak pantas bertarung di sini? Jun Changqiao berkata, kami tidak berada di kota. Bertarung tidak melanggar hukum. Itu masuk akal, kata Li Qingyang. Kenapa dia tidak memikirkan itu? Jika dia tahu sebelumnya, dia akan bergerak lebih dulu.
Dua seniman bela diri yang telah ditendang menutupi wajah mereka dengan jejak kaki saat mereka berdiri. Meskipun mata mereka dipenuhi amarah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka adalah penduduk kota, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka harus membayar harga untuk mulut busuk mereka. Jun Changqiao melirik mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu berani mempermalukan murid tulang besiku di belakangku lagi, aku akan memastikan kamu tidak akan hidup untuk melihat matahari besok. Dengan lambaian lengan bajunya, dia memimpin murid-muridnya ke kota. Dalam perjalanan, tinju Xiao Ziji yang terkepal perlahan mengendur. Pemimpin sekte, Sidi, terima kasih. Su Xiaomo membungkuk dan meletakkan tangannya di bahunya. Dia menyeringai dan berkata, kita semua dari sekte yang sama. Jangan terlalu sopan. Xiao Ziji tersenyum. Sejak dia terdaftar untuk kompetisi seni bela diri sekte, ini adalah pertama kalinya dia tersenyum. Senyumnya sangat cerah. Tidak masalah jika orang-orang kota Liang memandang rendah saya. Saya memiliki pemimpin sekte dan sekelompok sidi. Mereka tidak pernah membenci saya. Itu sudah cukup. Setelah melewati gerbang kota yang gelap, ketika matahari muncul di bidang penglihatannya, dekadensi bawaan Xiao Ziji dan kabut di hatinya sangat melemah. Teknik gerakan remaja pendek itu sangat cepat. Ketika dia menyerang, dia tidak menggunakan kekuatan spiritual sama sekali. Seharusnya tidak secepat ini. Apakah orang itu murid tulang besi? Menurut pendapat saya, dia mungkin murid teratas di sekte itu. Mungkinkah dia jenius nomor 1 di kota Qingyang? Ya, jenius kota Qingyang bergabung dengan Ironbone. Jika itu dia, itu bisa dimengerti. Ketika Jun Changqiao membawa murid-muridnya ke kota, para prajurit di gerbang kota berdiskusi dengan hangat. Mereka mengira Su Xiaomo sebagai Li Qingyang, jenius nomor 1 kota Qingyang. Di antara sekelompok orang yang datang dari jalan resmi, seorang remaja berjubah abu-abu tersenyum dan berkata, saya harap kita bisa bertemu di kompetisi. Orang tua di sebelahnya berkata, dia teknik gerakan anak itu kuat. Kekuatannya pasti luar biasa. Jika Anda bertemu dengannya di kompetisi seni bela diri sekte, jangan meremehkannya. Saya tahu. Remaja bernama menjawab dengan tidak sabar. Penatua, tulang besi itu hanya memiliki satu murid, Li Qingyang. Berapa banyak keberanian yang diperlukan untuk mengirim seorang murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Seorang remaja bercanda. Orang tua itu lebih berhati-hati. Dia berkata dengan suara yang dalam, karena dia berani berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte, dia harus mampu. Jika kamu bertemu anak itu sekarang, kamu pasti sangat serius. Ya, beberapa murid berkata. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa pria pendek bernama Su Xiaomo bukanlah jenius nomor 1 di kota Qingyang. Kompetisi seni bela diri sekte akan diadakan lusa. Jun Changqiao membawa 5 murid untuk mencari penginapan untuk tinggal. Namun, karena Xiao Ziji, mereka menarik banyak perhatian di jalan. Kata-kata, sampah, dan keturunan langsung keluarga Xiao, sering terlontar di bibir orang-orang yang membicarakan mereka. Beberapa prajurit bahkan memiliki penghinaan dan penghinaan yang kuat di mata mereka. Aku telah berdosa, Jun Changqiao berkata, jangan pedulikan mata mereka, karena mereka hanyalah sekelompok anjing yang mengikuti tren. Ketika mereka melihat kekuatanmu, mereka akan mengibaskan ekornya dan berlutut serta menjilat kakimu. Xiao Ziji berkata dengan tegas, Master Sekte, aku akan menggunakan kekuatanku untuk membuat mereka berlutut dan menjilat kakimu. Master Sekte, saudara muda, jangan menghina anjing. Su Xiaomo berkata. Jun Changqiao berkata, anjing menjaga rumah dan setia. Mereka adalah teman baik kita manusia. Mereka tidak boleh dihina. Para prajurit yang berbicara di belakang mereka mendengar ini, dan mata mereka tiba-tiba berkilat marah. Su Xiaomo melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, murid ini suka ketika beberapa orang tidak menyukaiku, tetapi tidak bisa membunuhku. Mereka terlihat seperti sedang memakan seekor lalat. Jun Changqiao berkata, mereka pasti sudah makan se-asteriste. Se-asteriste, Su Xiaomo benar-benar tidak mengerti. Li Qingyang juga tidak mengerti, tapi menilai dari nada bicara Master Sekte, se-asteriste, jelas bukan hal yang baik. Jun Changqiao dan Su Xiaomo bergema satu sama lain, dan para pejuang yang berulang kali mengatakan bahwa Xiao Ziji adalah sampah menjadi marah. Namun, kota itu memiliki aturan yang melarang pertempuran pribadi. Untungnya, ada aturan. Jika tidak, dengan amarah Sekte Master Jun, dia pasti sudah memimpin murid-muridnya untuk memukuli mereka. Segera, kelompok itu berhenti di depan sebuah penginapan. Mereka baru saja akan masuk ketika suara "Yo-yo" datang dari belakang. Mereka melihat seorang pria dengan pakaian bersulam dikelilingi oleh pelayan datang. Bei Wen, mata Xiao Ziji menjadi suram. Bei Wen, mulut Jun Changqiao berkedut saat dia berkata, bukankah itu sama dengan nama Ai Suo keluarga Ai?
Pemuda bernama Bei Wen menyombongkan diri dan berkata, "Yo, bukankah ini jenius langka Azure Sun County? Saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi Anda menjadi lebih mengesankan." Petik 2. Master Sekte, ayo masuk. Li Qingyang terlalu malas untuk memperhatikannya. Bei Wen berkata, "Yo, kenalan lama bertemu. Apakah kamu tidak akan mengatakan beberapa patah kata sebelum pergi?" Su Xiaomo menggaruk kepalanya dan berkata, "Tuan Sekte, orang ini telah menjadi Yo tanpa henti. Apakah dia sakit?" Jun Changqiao berkata, "Mungkin." Saat dia berbicara, dia memimpin 5 murid ke penginapan. Bei Li, yang berdiri di luar, berkata, "Keajaiban besar Xiao, tuan muda ini juga berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Jika kita bertemu pada waktu itu, kita harus memiliki pertarungan yang bagus." "Siapa orang itu?" Jun Changqiao bertanya. Xiao Ziji berkata, "Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Bei. 5 tahun lalu, dia mengambil kebebasan dengan seorang gadis di siang hari bolong. Aku memukulinya." Jun Changqiao menggosok hidungnya dan berkata, "Mendengar slogan kentut itu membuatku kesal. Jika kita bertemu di kompetisi sekte, pukul dia sampai mati. Pukul dia begitu parah bahkan orang tuanya tidak akan membiarkannya keluar." Ya, karena Xiao Ziji berada di kota, mudah bagi orang untuk memutar mata dan mengejeknya. Jun Changqiao memerintahkannya untuk beristirahat setelah tinggal di penginapan. Lu Qianqian, Li Qingyang, dan yang lainnya juga tidak meninggalkan penginapan. Mereka berkultivasi di kamar mereka dan menyesuaikan keadaan mereka untuk mempersiapkan kompetisi seni bela diri Sekte Gerbang Surgawi Lusa. Jun Changqiao bosan dan pergi ke pasar seni bela diri untuk membeli jamu. Pada akhirnya, ia menemukan beberapa set pil penyembuhan pemula tetapi tidak berhasil mengumpulkan satu set pun. Mendesah. Produksi massal agak sulit. Dia berharap untuk memperbaiki cukup banyak pil pengumpul ki, pil pembentuk tubuh, dan pil ki whirling untuk menyediakan sumber daya kultivasi bagi murid-muridnya. Dia adalah Master Sekte Tulang Besi. Dia terlihat sangat muda, tetapi sangat disayangkan ada yang salah dengan otaknya. Dia bersikeras membawa murid-muridnya untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sekte. Tidak mengherankan bahwa ada sekte umpan meriam di setiap kompetisi. Ada banyak murid yang berpartisipasi kali ini, dan kebanyakan dari mereka berada di atas pembukaan meridian tahap 10. Sekte kelas 9 seperti dia mungkin akan tersingkir di babak pertama. Tanpa Xiao Ziji mengikutinya, Jun Changqiao dengan sedih menjadi sasaran ejekan dan diskusi di antara seniman bela diri dan orang yang lewat. Sepotong sampah dari sekte kelas 9. Jika mereka berjalan di jalan dan menarik tatapan iri orang lain, itu akan sangat aneh. Jun Changqiao mengabaikan mereka dan berjalan di sekitar pasar sebentar sebelum kembali ke penginapan. Dia hanya berjalan keluar dengan 5 muridnya pada hari kompetisi seni bela diri Sekte Gerbang Surgawi Lusa. Pada saat ini, langit baru saja mulai cerah, dan jalan-jalan sudah ramai dengan orang-orang. Kompetisi seni bela diri sekte yang diadakan setiap 2 tahun adalah acara besar di Azure Sun County. Banyak seniman bela diri asing datang sedini 3-5 hari yang lalu. Murid sekte tulang besi sudah keluar. Cek, mereka berpakaian cukup cerah. Aku harap mereka akan tetap seanggun sebelumnya ketika kompetisi seni bela diri dimulai. Xiao Ziji tidak memiliki energi roh di sekelilingnya sama sekali. Dia pasti mencari masalah jika dia naik ke panggung untuk bersaing dengan murid sekte lain. Dan gadis itu, dia sepertinya juga tidak memiliki energi roh. Mengirim murid seperti itu, apakah kamu yakin itu bukan lelucon? Ini hanya sekte kelas 9. Untuk dapat mengirim Li Qingyang sudah merupakan berkah. Apakah Anda berharap mereka mengirim murid yang layak? Menghadapi bisikan dan penghinaan dari kerumunan, Jun Changqiao menutup telinga terhadap mereka dan berjalan menuju venue bersama murid-muridnya. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya, kemarahan muncul di hatinya. Dia ingin mengambil AK dan membunuh semua orang yang banyak bicara ini. Li Qingyang, Su Xiaomo, dan Tian Qi juga menahan amarah mereka. Mereka hanya bisa menunggu sampai kompetisi seni bela diri untuk melampiaskannya. Di selatan kota, lokasi kompetisi seni bela diri sekte. Ketika Jun Changqiao datang untuk mendaftar, itu masih merupakan lapangan latihan seni bela diri yang luas. Sekarang, itu dikelilingi oleh dinding, membentuk lingkaran, sedikit seperti Kolosseum Romawi. Di pintu masuk venue, seniman bela diri dari berbagai sekte telah berkumpul. Pria parubaya yang sebelumnya memegang sikat itu sedang memeriksa ubin bambu satu persatu. Ketika Jun Changqiao berjalan mendekat, dia melihatnya dari sudut matanya. Dia segera memasang senyum palsu dan berkata, "Oh, pemimpin sekte tulang besi Jun ada di sini." Meskipun tampak seperti salam, sebenarnya itu adalah pengingat bagi para seniman bela diri dari berbagai sekte. Tentu saja, begitu suara itu jatuh, para petinggi dari berbagai sekte yang berdiri di luar venue menoleh untuk melihat. Meskipun orang-orang ini memiliki senyum di wajah mereka,
mata mereka penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri semuanya berasal dari sekte kelas 8. Secara alami, mereka memandang rendah tulang besi kelas 9. Jun Changqiao juga tidak peduli bahwa mereka memandang rendah dirinya. Dia membawa murid-muridnya ke pintu masuk dan menyerahkan ubin bambu yang mewakili identitas muridnya kepada pria parubaya yang memegang kuas. Para petinggi dari berbagai sekte sengaja menjaga jarak tertentu, seolah-olah mereka takut dinodai nasib buruk. Kakak senior, bukankah tulang besi adalah sekte kelas 9? Mengapa mereka datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Petik 2. Mungkin mereka mencari kegembiraan. Hahaha, menurutku, mereka mencari kematian. Para murid dari berbagai sekte juga tidak bisa melihat menembus tulang besi dari lubuk hati mereka. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang membiarkan level sekte menjadi rendah? Jika itu adalah sekte kelas 7 atau lebih tinggi, mereka pasti sudah menganggukkan kepala dan menundukkan kepala. Setelah verifikasi identitas ubin bambu, Jun Changqiao berkata, "Ayo pergi." Xiao Ziji tidak pergi. Dia berdiri di pintu masuk venue, tinjunya mengepal erat, kukunya menusuk ke dalam dagingnya. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap pintu masuk lainnya. Jun Changqiao dan yang lainnya memperhatikannya. Mengikuti tatapannya, mereka melihat seorang pria muda berbaju biru berjalan di depan mereka. "Maafkan aku, sepupu," dia menyapa, tetapi senyum di wajahnya sangat munafik, terutama dengan sentuhan kebanggaan di matanya. Ini Xiao Linyai, jenius paling menonjol dari generasi muda keluarga Xiao. Aku mendengar bahwa beberapa bulan yang lalu, dia diterima sebagai murid pribadi oleh tetua agung dari sekte kelas 6, Lembah Juein. Mungkinkah Lembah Juein juga mengirim murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri? Semua orang berbisik. Xiao Linyai, mulut Jun Changqiao berkedut, dan dia diam-diam berkata, jika kata Long ditambahkan, 4 nama keluarga terkuat dari protagonis novel semuanya akan ditempati oleh anak ini. Xiao Ziji berkata, aku bukan lagi anggota keluarga Xiao. Aku tidak bisa disebut sepupu. Xiao Linyai berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak membantuku membuka meridianku saat itu, kamu tidak akan dipilih oleh Juein Valley, dan kamu tidak akan mencapai apa yang kamu miliki hari ini. Jadi apakah kamu dikeluarkan atau tidak, kamu akan selalu menjadi sepupuku di hatiku. Jun Changqiao tidak melihat rasa terima kasih sedikit pun di matanya. Sebaliknya, ada sedikit ejekan. Kepala, ayo pergi. Xiao Ziji tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Xiao, jadi dia berbalik dan hendak pergi. Xiao Linyai memblokir jalan dan berbisik, sepupu, telah terbukti bahwa itu adalah kesalahan bagi keluarga untuk mengolahmu dengan semua kekuatannya saat itu. Aku, Xiao Linyai, adalah masa depan keluarga Xiao. Xiao Ziji menundukkan kepalanya, dan jantungnya terasa seperti dipelintir oleh pisau. Dia, Xiao Linyai, dia biasa merawat sepupunya, dan bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya yang lemah untuk membantunya membuka meridiannya. Hubungan mereka lebih dekat daripada saudara. Namun, setelah kultivasi akar spiritualnya mengalami kemunduran, dialah yang paling mengejek dan mempermalukannya. Sepupu, Xiao Linyai berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingat? Aku pernah berkata bahwa suatu hari, aku akan melampauimu dan menjadi lebih kuat. Sekarang, itu menjadi kenyataan. Dan kau, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar, dan senyumnya mengerikan, seperti orang gila. Jun Changqiao mengerutkan alisnya. Tidak mudah untuk menumbuhkan kepercayaan diri untuk muridnya, dan Anda mencari masalah di sini. Apakah Anda percaya bahwa saya akan menembak Anda sekarang? Pada saat ini, Xiao Ziji, yang menundukkan kepalanya, tertawa, dan bahunya bergetar. Sepupu, apa yang kamu tertawakan? Xiao Linyai bertanya. Xiao Ziji mengangkat kepalanya, dan senyum tersungging di wajahnya yang bersudut. Aku menertawakan kenaifanmu, menertawakan caramu menganggap dirimu terlalu serius. Jejak kemarahan muncul di mata Xiao Linyai. Xiao Ziji menepuk pundaknya dan berkata dengan bangga, Linyai, ingat, saudaramu akan selalu menjadi saudaramu. Bahkan jika kamu tidak memiliki akar spiritual, bahkan jika kamu tidak memiliki basis kultivasi, kamu tidak dapat melampaui saya. Dengan itu, dia melangkah ke tempat tersebut. Jun Changqiao berjalan dengan muridnya, sengaja berhenti di depan Xiao Linyai, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu mendengar itu? Kakakmu berkata bahwa kamu harus hidup dalam bayangannya selama sisa hidupmu. Sial, wajah Xiao Linyai mengerikan saat dia berteriak, Xiao Ziji, di turnamen sekte ini, aku akan membiarkanmu, klan Xiao, dan semua orang tahu bahwa aku, Xiao Linyai, tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bermimpilah, suara Xiao Ziji datang. Jun Changqiao tersenyum puas. Pada awalnya, dia cukup khawatir bahwa harga diri Xiao Ziji akan terluka oleh pria itu, tetapi pada kenyataannya, dia terlalu khawatir.
Tempat itu mirip dengan arena gladiator. Ada banyak platform pertempuran di area tengah, dikelilingi oleh tribun penonton, yang dapat menampung 200.000 orang. Ketika berbagai sekte memasuki tempat satu demi satu, tribun penonton sudah penuh, dan semua seniman bela diri menantikan turnamen sekte yang akan datang. Setelah Jun Changqiao masuk dengan murid-muridnya, mereka ditempatkan di ruang tunggu, di mana ada hampir 100 orang, termasuk eselon atas dari berbagai sekte dan murid yang berpartisipasi. Tentu saja, setelah masuk, ada banyak mata yang berputar. Ini hanya salah satu ruang tunggu, dan ada 3 lainnya di arah yang berbeda. Eselon atas semua sekte, silakan pergi ke tribun penonton. Para murid yang berpartisipasi akan tinggal dan menunggu putaran pertama pengelompokan. Seorang pria parubaya datang dan berkata. Jun Changqiao melirik kelima murid dan menyemangati mereka, jangan terpengaruh oleh kebisingan di luar arena. Keluarkan kondisi terbaikmu, dan jangan mudah menyerah. Oke, Li Qingyang dan yang lainnya mengangguk. Jun Changqiao meninggalkan ruang tunggu dan dibawa ke platform tinggi dengan pemandangan luas. Platform pertempuran di bawah ini bisa dilihat sekilas. Sekte Guru Jun. Tepat ketika dia menemukan tempat duduk dan duduk, seorang tetua gemuk dari sekte tertentu di sebelahnya menangkupkan tangannya dan tersenyum. Jika muridku dan muridmu bertemu di babak pertama, maafkan aku jika dia terlalu berat. Petik 2. Oh, Jun Changqiao menjawab. Eselon atas dari berbagai sekte di kedua sisi berbisik. Mereka semua berharap bisa bertemu para murid Ironborn di babak pertama, setidaknya untuk menjamin bahwa mereka akan menang. Secara keseluruhan, para tetua dari berbagai sekte yang hadir semuanya menganggap para murid tulang besi sebagai batu loncatan bagi murid mereka sendiri untuk maju ke babak kedua. Jun Changqiao bersandar di kursinya, jari-jarinya terjalin, seolah-olah dia tidak mendengar bisikan orang banyak. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Tidak lama kemudian, lebih dari 200 murid yang berpartisipasi memasuki venue dari 4 pintu keluar dan berkumpul di area yang berbeda. Ketika mereka berhenti dan berdiri di posisi masing-masing, banyak seniman bela diri di tribun penonton bersorak untuk idola mereka di atas paru-paru mereka. Hari-hari ini, murid luar biasa dengan sedikit ketenaran mana yang tidak memiliki penggemar. Batuk, Tuan Kota-Kota Liang muncul di panggung paling tengah, dan sorak-sorai berangsur-angsur mereda. Atas nama Kota Liang, saya menyambut semua murid luar biasa dari berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte tahun ini. Saya juga berharap semua peserta dapat mencapai hasil yang baik dalam kompetisi berikutnya dan mendapatkan kejayaan tertinggi untuk sekte mereka. Setelah beberapa kata resmi, Tuan Kota mulai memanggil nama-nama itu. Sekte Pedang Bumi, Tang Bolan. Di sini, Villa Bulan Naga, Cheng Nianjin. Di sini, Sekte Elang Besi, Wang Situ. Di sini, Sekte Buxing, Zhou Mo. Di sini, setiap kali Tuan Kota-Kota Liang memanggil nama-nama itu, akan ada kerabat dan penggemar para murid yang dipanggil di tribun penonton yang bersorak keras. Tulang Besi, Tian Qi. Di sini, Ga, stand penonton hening, dan kemudian ada ledakan tawa. Tian Qi, apakah dia yang ketujuh di keluarganya, atau apakah dia ramuan obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit? Petik 2. Seperti yang diharapkan dari sekte kelas 9, bahkan nama-nama murid yang berpartisipasi sangat timpang. Bahkan para peserta yang berdiri di samping menunggu panggilan itu memandangnya dengan jijik, dan bahkan bertanya-tanya mengapa mereka berdiri dengan orang yang begitu vulgar. Menahan ejekan dari tribun penonton dan tatapan menghina dari para peserta di dekatnya, Tian Qi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara rendah, "Kakak senior, saya ingin memukul seseorang." Li Qingyang berkata, "Bertahanlah sampai kompetisi dimulai." Fiuh, Tian Qi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Dia melihat ke atas panggung dan bertukar pandang dengan pemimpin sekte, dan diam-diam berkata, "Pemimpin sekte, aku tidak akan mengecewakanmu." Panggilan roll terus berlanjut. Ketika seorang murid elit terkenal dari sebuah sekte dipanggil, itu segera menyebabkan diskusi panas, dengan segala macam pujian dan kecemburuan. Tulang Besi, Su Xiaomo. Di sini, haha, namanya tidak buruk. Sayangnya, dia terlalu pendek. Dia akan menjadi umpan meriam saat kompetisi dimulai. Orang-orang yang menyenangkan mata akan menyenangkan mata tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Orang yang tidak enak dipandang mata akan tidak enak dipandang tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Ini adalah mentalitas para seniman bela diri di tribun penonton. Mereka membenci Ironborn dari lubuk hati mereka yang paling dalam, sehingga mereka akan selalu mencari kekurangan dari berbagai sudut. Orang tua berhati-hati yang telah tiba satu langkah di belakang gerbang kota berseru kaget, orang itu bukan Li Qingyang. Dia dan muridnya selalu percaya bahwa Su Xiaomo adalah jenius nomor 1 di Green Sun City. Orang tua itu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, itu bukan Li Qingyang, tetapi gerakannya sangat lincah. Mungkinkah ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di tulang besi kelas 9 ini? Tulang Besi,
Li Qingyang. Ya, penonton yang berdiri langsung hening. Tatapan semua orang terkunci pada sosok Li Qingyang yang tinggi dan lurus, memujinya sebagai jenius nomor satu di Green Sun City. Sikapnya luar biasa. Sayangnya, dia buta dan bergabung dengan sampah tulang besi. Mendesah. Di peron tinggi, lelaki tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bibit yang bagus. Jika dia bergabung dengan Sekte Gunung Biru, dia pasti sudah menerobos ke murid bela diri sekarang. Ada pilihan yang lebih baik, tapi dia memilih untuk bergabung dengan Sekte kelas 9. Bakat bagus seperti itu sia-sia. Sekte lain mengajar orang tanpa lelah, tetapi pemimpin Sekte Jun menipu orang. Tidak ada yang mengejek Li Qingyang, hanya merasa kasihan padanya. Mereka lebih membenci pemimpin Sekte Tulang Besi karena merekrut orang jenius seperti itu. Jun Changqiao mendengarkan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus dia katakan? Berdebat dengan mereka, berdebat dengan mereka. Itu tidak berarti. Cara terbaik untuk membungkam mereka adalah agar muridnya membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Panggilan roll terus berlanjut. Tidak lama kemudian, saat nama Xiao Ziji dipanggil, penonton yang berdiri kembali hening. Banyak seniman bela diri mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah platform tinggi di timur. Di sana duduk beberapa tetua keluarga Xiao. Mereka ingin melihat ekspresi di wajah mereka. Retakan, tetua agung menghancurkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan dingin, sepotong sampah seharusnya tidak ada di sini. Dia seharusnya tidak berada di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Secara kebetulan, Jun Changqiao sedang duduk di platform tinggi. Melihat kemarahan dan niat membunuh di mata lelaki tua itu, dia menggosok hidungnya dan berkata, apakah dia dari keluarga Xiao? Penatua agung keluarga Xiao sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh. Keduanya saling memandang. Jun Changqiao tersenyum sopan. Kemudian, dia menunjuk Ye Zichen dan menekan pistol ke pelipisnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Pak, ini adalah peringatan baginya untuk tidak membunuh muridnya. Kalau tidak, dia akan menembaknya. Sayangnya, Penatua Agung tidak mengerti. Melihat posturnya yang aneh, dia berpikir dengan jijik. Tidak heran dia menerima sampah itu. Ada yang salah dengan kepalanya. Setelah panggilan, semua 200 murid telah tiba. Tuan Kota Liang tidak membuang waktu dan segera mengumumkan peraturannya. Aturannya sederhana, 200 orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Pemenang akan maju dan yang kalah akan tersingkir. Untuk mencegah para murid bertemu satu sama lain, para peserta dari setiap sekte akan diatur di area yang berbeda untuk menarik undian. Lu Qianqian dan 4 lainnya dibagi menjadi area A, B, C, D, dan V. Sebelum pergi ke setiap area, Li Qingyang berkata dengan serius, kakak senior, kakak muda, pemimpin sekte mengawasi dari atas. Kita tidak bisa mengecewakannya. Cek, Lu Qianqian berjalan ke area A. Kakak senior, kami mengerti. Su Xiaomo dan Tianqi berjalan ke daerah mereka dengan dada terbuka. Xiao Ziji tetap di tempatnya dan melihat ke platform tinggi. Ketika dia bertemu mata pemimpin sekte, tatapannya menjadi lebih ditentukan. Pada saat itu, kecuali Lu Qianqian, darah keempat murid lainnya mendidih. Mereka sangat memahami bahwa mereka akan berjuang untuk sekte. Jun Changqiao, yang sedang duduk di platform tinggi, mencondongkan tubuh ke depan dan meletakkan dagunya di tangannya. Dia berkata diam-diam, lakukan yang terbaik, murid-muridku. Lebih dari 200 murid mengambil tempat mereka dan mulai menarik undian. Kemudian, orang yang bertanggung jawab atas area pertempuran mengumumkan di depan umum. Pertandingan pertama babak pertama, Tulang Besi Tianqi melawan Sun Kai dari Sekte Merah Besar. Iya, tetua Sekte Merah Besar yang gemuk tertawa. Pemimpin Sekte Jun, sangat disayangkan bahwa murid Sekte saya akan bertemu dengan murid Sekte Anda di babak pertama. Seniman bela diri dari masing-masing sekte semua memandang mereka dengan iri. Jika murid sekte mereka sendiri yang menggambar ini, itu berarti mereka dijamin akan memasuki babak kedua. Jun Changqiao tidak mengatakan apa-apa. Pengundian lot berlanjut, ratusan murid dicocokkan satu sama lain. Kecuali Li Qingyang, para murid dari setiap sekte yang bertemu Su Xiaomo dan yang lainnya sebagai lawan semuanya tersenyum. Seolah-olah mereka telah memasuki babak kedua sebelumnya. Babak pertama kompetisi dimulai. Peserta, silakan naik ke atas panggung. Tianqi dan Sun Kai berjalan ke atas panggung. Keduanya menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat, menunjukkan bahwa putaran pertama kompetisi sekte telah resmi dimulai. Murid Sekte Merah Besar itu tampaknya berada di pembukaan meridian tahap ke-12. Dia pasti akan membunuhnya dalam sekejap. Ada banyak murid pembukaan meridian tahap ke-10 dalam kompetisi sekte ini. Murid Tulang Besi telah bertemu dengan murid pembukaan meridian tahap ke-12 di pertandingan pertamanya. Keberuntungannya benar-benar buruk. Hahaha, dengan sampah seperti itu, bukankah akan sial tidak peduli siapa yang mereka temui.
Para seniman bela diri berdiskusi secara pribadi dan tertawa terus-menerus. Tetua Sekte Merah Besar juga tertawa dan berkata, "Pemimpin Sekte Jun, murid Sekte saya sedikit tidak sabar dan terkadang tidak mengontrol kekuatannya. Jika dia menyakiti murid Sekte Anda, mohon maafkan dia." "Oh," Jun Changqiao menjawab. Mulai, suara wasit terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Tian Qi, yang berada di panggung pertempuran, melesat ke depan seperti anak panah dan meninju perut Sun Kai, membuatnya terbang. Murid Sekte Merah Besar ini memang sedikit tidak sabar. Namun, sebelum dia bisa mengumpulkan kesabarannya, dia sudah berbaring di luar arena, berteriak. Lemak di wajah Tetua Sekte Merah Besar langsung membeku. Mata kecilnya juga melebar. Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, terlalu lemah. Di atas panggung, Tian Qi menarik tinjunya dan menggaruk kepalanya. "Saya tidak mengontrol kekuatan saya dengan baik dan secara tidak sengaja mengirimnya terbang." Pertandingan pertama babak pertama dimulai, dan kemudian, itu berakhir. Waktu yang digunakan, jika dihitung dari awal panggilan wasit, adalah sekitar 1 atau 2 detik. Ketika Sun Kai yang marah jatuh di luar arena, memegangi perutnya dan melolong kesakitan, semua penonton dan Tetua Sekte Merah Besar melebarkan mata mereka. Sebelum pertandingan dimulai, mereka memikirkan bagaimana Sun Kai akan memukuli Tian Qi dan bagaimana murid Iron Bone akan berteriak kesakitan. Tapi sekarang, apakah ada yang salah dengan cara mereka menonton pertandingan? Banyak seniman bela diri menggosok mata mereka secara tidak sadar. Ketika mereka melihat bahwa kontestan di lapangan memang murid Sekte Merah Besar, ekspresi mereka menjadi menarik. Mereka tidak bisa disalahkan karena merasa terpesona. Mereka tidak menyangka murid tulang besi itu bergerak dan menghabisi lawannya begitu cepat. Wasit tertegun sejenak dan segera mengumumkan, pemenang pertandingan pertama babak pertama adalah Tian Qi. Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Junior Tian, apakah kamu sudah melampiaskan amarahmu?" Tian Qi, yang namanya diejek dan dipandang rendah oleh semua orang, membuat lawannya terbang dengan perut penuh amarah. Sekarang, dia merasa sangat lega. "Aha, Su Xiaomo setengah berjongkok di platform tinggi kecil dan meregangkan tubuh. Kapan aku bisa naik panggung?" Jun Changqiao melihat lemak yang tercengang di sampingnya dan menangkupkan tangannya. "Maaf, temperamen muridku bahkan lebih mudah tersinggung. Aku tidak ingin membuang waktu untuk sampah sektemu." Wajah sesepuh Great Red Sekte memerah-merah seolah-olah dia telah makan surga, atau kotoran. Tian Qi mewakili sektenya dan merupakan orang pertama yang bertarung. Dia mengalahkan Sun Kai dalam waktu tercepat, yang mengejutkan semua orang. Tapi mereka hanya terkejut. Banyak seniman bela diri percaya bahwa murid Sekte Merah Besar telah meremehkan lawannya, itulah sebabnya dia dikalahkan. Dia kalah bahkan dengan lawan yang begitu lemah. Sungguh menyia-nyiakan kesempatan untuk maju ke babak kedua. Ngomong-ngomong, kecepatan anak itu cukup bagus. Sayangnya, dia hanya cepat. Jika dia bertemu denganku, dia pasti akan kalah. Banyak kontestan tidak terlalu memikirkan Tian Qi karena kemenangannya. Paling-paling, dia memiliki sedikit keuntungan karena teknik gerakannya yang gesit. Pertandingan kedua babak pertama, Li He versus Tai Long. Di arena lain, wasit berteriak keras. Ada 6 arena, dan 6 pertandingan eliminasi akan diadakan pada saat yang bersamaan. Tapi sebelum arena lain bisa berteriak, Tian Qi telah menyelesaikan pertempurannya. Pertandingan ketiga babak pertama, Zhao Ying versus Heren. Pertandingan keempat babak pertama, pertandingan kelima babak pertama. Wasit berteriak satu demi satu, dan 10 penantang di 5 tahap mulai bertarung, bersaing untuk lolos ke babak berikutnya. Karena undian acak untuk menentukan lawan mereka, kontestan dengan perbedaan kekuatan yang besar akan bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, prosesnya sangat sederhana, dan 5 pertempuran berakhir dalam waktu singkat. Pemenang maju sementara yang kalah keluar. Setelah itu, 12 kontestan lainnya naik ke 6 tahap pertempuran satu demi satu dan mulai bertarung. Para pembudidaya di tribun penonton semua bersorak untuk idola mereka. Jun Changqiao menguap dan bersandar di kursinya untuk tidur siang. Setelah beberapa lama, wasit mengumumkan, putaran 1, putaran 20, Li Qingyang vs Huyao. Baru kemudian dia membuka matanya dan melihat ke panggung. Mulai, bang, tepat saat suara wasit terdengar, kontestan bernama Huyao ditinju oleh Li Qingyang. Bahkan postur meninjunya sama dengan Seven Field. Jun Changqiao tidak terkejut dengan kemenangan instan murid keduanya. Bagaimanapun, bakat dan kekuatannya sudah jelas. "Terima kasih telah membiarkanku menang." Li Qingyang menarik tinjunya dan membungkuk. Sudut mulut wasit berkedut, dan dia mengumumkan, putaran pertama, putaran kedua, pemenang, Li Qingyang. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 kota Qingyang, dia memang gagah berani. Aku menduga dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Ini baru babak pertama, lawannya tidak kuat, jadi dia pasti menahan diri.
Para penonton berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun mereka berdua menang dalam sekejap, Sevenfield dibenci oleh mereka, sementara Li Qingyang, yang dikenal sebagai jenius nomor satu kota Qingyang, dipuji. Itu benar-benar bakat dan status yang menentukan perawatannya. Kompetisi sekte berlanjut, dan para kontestan bekerja keras untuk maju ke babak kedua. Beberapa menang dengan mudah, sementara yang lain berimbang. Sampai ronde ke-32 dari ronde pertama, Su Xiaomo yang mewakili Iron Bond naik ke atas panggung. Lawannya adalah Song He, yang berada di tingkat ke-11 dari tahap pembukaan saluran. Di setiap kompetisi sekte, juaranya sebagian besar adalah murid bela diri, sehingga tingkat ke-11 dari tahap pembukaan saluran dianggap di atas rata-rata. Anak, Song He mengepalkan tinjunya dan tersenyum, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat lompatlah. Dengan cara ini, kamu tidak akan membuang waktu, dan kamu tidak akan disalahgunakan. Apakah begitu? Su Xiaomo menyipitkan matanya dan tersenyum. Wasit berkata, mulai, cukup, lagu dia sepertinya sedang terburu-buru. Dia bergegas lebih dulu, dan 11 cincin cahaya melintas di pergelangan tangan kanannya. Dia menuangkan energi rohnya ke dalam tinjunya, membawa embusan angin. Ini sudah berakhir, pria malang. Kerumunan menggelengkan kepala. Pada saat ini, Su Xiaomo menghindar seperti kelinci. Kedua kakinya yang pendek bergerak cepat, dan dia berputar di belakang Song He. Dia mengulurkan kedua tinjunya dan langsung meninju pinggang lawannya. Mendesis. Song dia menghirup udara dingin. Turun. Su Xiaomo memanfaatkan momentum untuk naik ke udara. Kaki kanannya tersapu angin, dan langsung mendarat di wajah kanan Song He. Lagu dia terbang dengan keras. Dia mendarat di tanah dan bertepuk tangan, sangat lemah. Melihat ini, para penonton sekali lagi melebarkan mata mereka. Jika Tianqi menang karena lawannya meremehkannya, maka sulit bagi mereka untuk menerima bahwa Song He, yang menyerang lebih dulu, dikalahkan. Orang tua yang berhati-hati itu diam-diam terkejut. Anak ini sama dengan Tianqi. Dia tidak menggunakan energi roh apapun, tetapi dia mengirim kultivator rilem pembukaan meridian tahap ke-11 terbang dengan satu tendangan. Seberapa kuat kekuatannya? Putaran 30 detik dari putaran pertama, pemenangnya adalah Su Xiaomo. Wasit mengumumkan dengan keras. Jun Changqiao penuh dengan senyuman. 3 dari 5 murid sudah maju. Jika Lu Qianqian dan Xiao Ziji menang lagi, maka apapun hasilnya, misi epik itu tidak akan dianggap gagal. Bang, bang, petik 2, suara pertempuran berlanjut pada 6 tahap. Tidak lama kemudian, Lu Qianqian naik ke atas panggung. Penampilannya langsung menarik perhatian banyak pria. Bagaimanapun, dia cantik dan menarik perhatian kemanapun dia pergi. Peserta bernama Jiang Li naik ke atas panggung dan menggaruk-garuk kepalanya. Saya agak malu berkelahi dengan seorang wanita. Lu Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, sampah. Mulailah, kata wasit. Jiang Li masih memikirkan bagaimana dia harus dengan anggun mengalahkan gadis itu ketika dia tiba-tiba merasa tubuhnya melayang keluar dari arena. Kemudian, dia tiba-tiba jatuh. Dengan plop, dia mendarat dengan posisi merangkak. Lu Qianqian berdiri di tempat dan dengan lembut menarik tangannya. Dia menatap wasit. Wasit kembali ke akal sehatnya dan buru-buru mengumumkan, babak ke-50 dari babak pertama, pemenangnya adalah Lu Qianqian. Para penonton berdiri diam. Semua orang menatap kosong saat Lu Qianqian berjalan turun. Dengan lambaian tangannya, dia mendorong seseorang dari panggung. Dia pasti menggunakan energi roh. Jadi bukan karena dia tidak memiliki energi roh. Dia hanya menyembunyikannya dan tidak ditemukan oleh semua orang. Ya dewa, dia mendorong peserta rilem pembukaan meridian tahap ke-12 dengan begitu mudah. Energi rohnya terlalu kuat. Semua orang tercengang. Peserta lain yang ingin memenangkan kejuaraan semua memandang Lu Qianqian dan berkata dengan hati-hati, lawan yang kuat. Babak ke-51 dari ronde pertama, Xiao Ziji versus Wang Lai. Tiba-tiba, suara wasit terdengar. Seniman bela diri yang menonton zona pertempuran lainnya semua mengunci mata mereka pada Xiao Ziji di atas panggung dan mengejeknya. Sampah ini akhirnya ada di atas panggung. Ini benar-benar berkah untuk menjadi lawannya. Xiao Ziji naik ke atas panggung dan mendengar ejekan dan diskusi dari segala arah. Dia mengambil napas dalam-dalam. Dia ingat apa yang dikatakan pemimpin sekte sebelum dia pergi agar tidak diganggu oleh kebisingan di luar arena. Wang Lai berjalan ke atas panggung dan tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa saya, Wang Lai, suatu hari nanti akan bertarung dengan seorang jenius yang langka. Ini benar-benar suatu kehormatan. Mulailah, kata wasit. Wang Lai mengambil inisiatif dan melangkah maju. Dia memeluk lengannya dan melemparkan serangan siku. Ledakan energi roh mengacaukan rambut hitam Xiao Ziji. Bang, siku memukulnya tepat di bahu. Gelombang udara menggulung di tanah dan meniup debu di tanah. Haha, sampah itu bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar sebelum dia dipukul.
Sebelumnya, murid Ironbone yang membunuh orang lain secara insta. Kali ini, giliran murid kita. Semuanya tertawa. Perlahan-lahan, senyum mereka menghilang dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di atas panggung, Xiao Ziji, yang terkena siku yang membawa kekuatan 1000 pon, berdiri di tempat dan tidak jatuh. Sudut mulutnya bahkan terangkat menjadi senyuman. Bagaimana ini mungkin? Wang Lai terkejut. Xiao Ziji meraih lengannya dan berkata, kekuatanmu terlalu lemah dibandingkan dengan ruang tempa. Dia tiba-tiba mengayunkan lengannya. Wang Lai kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang keluar dari arena. Kemudian, dia jatuh ke tanah. Seluruh tempat langsung terdiam. Ida Xi, yang telah melihat pertempuran sebelumnya, memiliki pemahaman tentang kecepatan Tianqi. Dia segera bergegas dan mendekat, meluncurkan serangan kedap udara. Kemenangan instan Seven Tian diakui oleh para penonton. Kemenangan Su Xiaomo juga diakui oleh para penonton. Tapi Xiao Ziji, yang dianggap sampah, menerima serangan siku Wang Lai dan dengan mudah mengusirnya dengan satu tangan. Ini agak konyol. Satu berdiri di atas panggung sementara yang lain jatuh dari panggung. Itu sangat realistis dan tidak konyol. Bolehkah aku mengumumkannya sekarang? Xiao Ziji menatap wasit. Wasit kembali ke akal sehatnya dan segera mengumumkan, pemenang pertempuran ke-51 putaran pertama adalah Xiao Ziji. Suara keras itu ditransmisikan ke seluruh arena, menarik penonton yang bingung kembali ke kenyataan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lelucon macam apa ini? Bagaimana orang kelas rendah tanpa kultivasi bisa mengalahkan Wang Lai, yang berada di tahap ke-9 dari alam pembukaan saluran? Matahari pasti terbit dari barat. Apakah dia menggunakan beberapa metode licik? Di bawah keraguan penonton, Xiao Ziji berjalan menuruni panggung dan menatap Jun Changqiao, yang berada di atas panggung. Senyum cerah muncul di wajahnya. Pemimpin sekte, murid Anda tidak mengecewakan Anda. Jun Changqiao, yang bersandar di sandaran kursi, berkata dengan puas, tidak buruk, tidak buruk. Performa Xiao Ziji sesuai dengan ekspektasinya. Lagi pula, dia telah mengalami temperamen gila selama lebih dari 10 hari dan banyak berkeringat. Kemenangan ini memang pantas. Ding, 5 murid telah maju ke babak kedua. Tingkat penyelesaian misi epik adalah 10%. Tuan rumah telah menerima 20 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 62.500. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, hadiahnya diberikan begitu saja. Sistem berkata, 5 murid telah maju ke babak kedua, yang lebih tinggi dari tingkat kegagalan misi. Ditentukan bahwa tingkat penyelesaian awal adalah minimum, jadi akan ada hadiah tetap. Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, jika mereka semua memasuki babak ketiga, apakah tingkat penyelesaiannya akan lebih tinggi dan akan ada hadiahnya? Ya, sistem berkata. Jun Changqiao berkata, misi epik ini cukup menarik. Tiba-tiba, dia melirik penatua kepala klan Xiao dan melihatnya menatap Xiao Ziji. Niat membunuh di matanya bahkan lebih padat dari sebelumnya. Jun Changqiao mengerutkan kening dan berpikir, orang tua yang berbahaya. Kepala penatua, bagaimana anak itu bisa mengalahkan peserta rilem pembukaan saluran tahap ke-9? Seorang tetua kepala klan Xiao berkata dengan tidak percaya. Kepala penatua berkata dengan dingin, sampah ini pasti telah membuat tubuhnya marah. Seperti yang diharapkan dari salah satu ahli Xiao Clan. Hanya dari fakta bahwa Xiao Zui mampu menahan serangan siku dan mengirim Wang Lai terbang, jelas bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Seorang tetua di sebelahnya berkata dengan nada menghina, ada batas untuk tubuh fisik seseorang. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk memenangkan ronde ini dan memasuki ronde berikutnya, dia masih akan kalah jika dia bertemu lawan yang lebih kuat. Penatua adalah penatua sangat marah. Sebelumnya, dia tidak senang karena Xiao Zui datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi antar sekte dan membuat malu klan Xiao. Apa yang membuatnya tidak senang adalah bahwa dia benar-benar maju ke babak kedua. Jun Changqiao telah memperhatikan penatua pertama keluarga Xiao. Melihat perubahan di mata penatua pertama keluarga Xiao, Jun Changqiao bergumam, jika Zuiji berhasil mengatasi semua kesulitan, apakah orang tua ini akan mati karena marah? Misalnya, dia tiba-tiba menyerang dan membunuhnya. Tidak, Jun Changqiao berkata, kita harus berhati-hati. Dia mengeluarkan Desert Eagle yang dimodifikasi, mengisi pistol, dan melepaskan pelat di palu. Dia mengangkat tangannya, mengacungkan jempol, menutup satu mata, dan mengukur jarak antara dia dan penatua kepala klan Xiao. Sekitar 50 meter, saya berada dalam jarak tembak. Jun Changqiao menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di sandaran tangan. Meskipun dia melihat ke atas panggung, dia juga memperhatikan penatua kepala klan Xiao. Bukankah orang ini terlalu berhati-hati? Tidak ada yang salah dengan berhati-hati.
Jika orang tua itu marah dan mengabaikan kompetisi sekte untuk membunuh Xiao Ziji, akan terlambat untuk mengeluarkan senjatanya. Penatua Kepala Sekte Merah Da terkejut. Sekte Kepala Jun, apa yang kamu pegang di tanganmu? Mainan, kata Jun Changqiao. Lemak di wajah tetua Kepala Sekte Merah bergetar saat dia berpikir, Kepala Sekte memegang mainan. Sungguh hina. Xiao Ziji melangkah ke area pemenang. Secara kebetulan, dia bertemu mata Xiao Linye di zona pertempuran lain dan melihat jejak keterkejutan di mata pihak lain. Xiao Ziji mengabaikannya dan menutup matanya untuk beristirahat setelah memasuki area pemenang. Para kontestan yang maju lebih dulu juga menatapnya dengan heran, jelas tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah mengalahkan Wang Lai. Keturunan langsung klan Xiao di tribun penonton juga sulit diterima. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Bagaimanapun, mereka datang kali ini untuk melihat Xiao Ziji mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia maju dengan mudah. Dan dia mengalahkan seorang kultivator rilem pembukaan meridian tahap 9. Di antara keturunan langsung muda klan Xiao, kultivasi tertinggi hanya tahap 7 meridian opening rilem. Itu benar-benar pukulan menyakitkan bagi sampah di mata mereka untuk mengalahkan lawan yang tidak bisa mereka kalahkan. Memikirkan kembali tahun-tahun itu, keturunan langsung klan Xiao ini akan mengikuti di belakangnya dan memanggilnya sepupu penatua. Mereka lebih dekat daripada saudara sejati dan sering meminta bimbingan tentang seni bela diri. Kemudian, ketika Xiao Ziji tidak lagi menjadi pusat perhatian, mereka mengubah sikap mereka. Beberapa menghindarinya, dan beberapa memukulnya ketika dia jatuh. Oleh karena itu, keturunan langsung klan Xiao tentu saja tidak ingin sampah lebih kuat dari mereka, karena itu akan melukai hati mereka yang rapuh. Bahkan jika mereka tidak ingin melihatnya, mereka melihatnya. Orang yang mereka pikir sampah mengalahkan alam pembukaan meridian tahap 9 di depan semua orang. Apa ini disebut menamparkan wajah? Tidak, ini disebut menusuk hati mereka dengan pisau, menusuk hati mereka berkeping-keping. Menamparkan wajah tidak menyakiti wajah. Yang mereka rasakan sekarang adalah sakit hati. Putaran pertama kompetisi masih berlangsung. Mereka yang maju duduk bersila untuk memulihkan kekuatan roh mereka. 5 murid tulang besi tidak melakukannya karena mereka menang tanpa banyak usaha. Adapun Xiao Ziji, dia tidak perlu karena dia sendiri tidak memiliki kekuatan roh. 1 jam kemudian, putaran pertama kompetisi telah berakhir, dan ada 128 orang yang maju. Menurut aturan sekte, mereka didistribusikan kembali ke 4 zona pertempuran, dengan total 32 kontestan di setiap zona. Li Qingyang di zona A, Su Xiaomo di zona B, Lu Qianqian di zona C, dan Tian Qi dan Xiao Ziji di zona D. Setelah pembagian, masing-masing zona mulai melakukan undian untuk menentukan lawan mereka. Ini adalah undian terakhir, dan sesuai urutan, pemenang akan bertarung sampai tempat pertama zona masuk ke 4 besar. Jun Changqiao bergumam, selama mereka dapat mengambil tempat pertama di zona mereka, misi epik akan dianggap selesai. Satu-satunya masalah adalah zona D. Jika Tian Qi dan Xiao Ziji bertemu sebelumnya, itu akan sedikit merepotkan. Untungnya, setelah zona D menarik undian, keduanya memiliki kartu nomor 2 dan kartu nomor 31. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan bertemu di final zona mereka. Pertandingan pertama babak kedua, Chen Chong versus He Wei. Wasit zona A mengumumkan. Suara wasit terdengar di 3 zona lainnya secara bersamaan. 8 kontestan naik ke atas panggung dan saling menangkupkan tangan, dan babak kedua resmi dimulai. Tian Qi memegang kartu nomor 2 dan naik ke panggung zona D. Lawannya memegang kartu nomor 1, dan namanya Hidashi. Dia adalah peserta rilem pembukaan meridian tahap 12. Mulai, kata wasit. Hidashi, yang telah melihat pertempuran sebelumnya, memiliki pemahaman tentang kecepatan Tian Qi. Dia segera bergegas dan mendekat, meluncurkan serangan kedap udara. Bam, bam, energi roh menyebar dari arena dan cetakan telapak tangan muncul. Ini adalah teknik disorientasi telapak tangan. Setelah digunakan, itu akan membentuk cetakan kepalan tangan yang kedap udara. Kata seorang seniman bela diri yang lebih tua. Bahkan teknik seni bela diri, murid tulang besi itu pasti akan kalah. Namun, Tian Qi tidak panik meskipun sering diserang oleh Hidashi. Dia menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk menahan jejak telapak tangan yang datang dari arah yang berbeda. Seniman bela diri tingkat tinggi di tribun lebih terkejut dan terkejut saat mereka menonton. Meskipun murid tulang besi itu terperangkap dalam ritme serangan lawan, dia tidak menggunakan energi roh sama sekali. Setiap telapak tangan dari murid Sekte Qingling setidaknya memiliki 1.500 poin kekuatan. Bagaimana dia bisa melawan tanpa menggunakan energi roh untuk melindungi tubuhnya? Ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, Tian Qi mundur selangkah setelah memblokir teknik telapak tangan lawan. 10 lingkaran cahaya berkedip di tangan kanannya.
Energi roh mengalir ke tinjunya dan menembus lapisan telapak tangan, mendarat di dada lawan. Cepat, kejam, dan akurat. Buk buk buk. Hidashi dipukul dan mundur dengan keras sebelum jatuh keluar dari arena. Ketika dia menstabilkan dirinya, dia meludahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Wasit berkata, pemenang pertandingan keempat babak kedua adalah Tianqi. Dia menang lagi. Orang itu hanya memiliki 10 lingkaran cahaya di pergelangan tangannya. Bisakah dia mencapai level 12 Meridian Opening Realm sejauh ini dengan satu pukulan? Sementara seniman bela diri di tribun tercengang, Tianqi sudah berjalan menyusuri arena. Kali ini, dia menerima serangan terlebih dahulu sebelum mengalahkan lawannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu beberapa idiot bahwa kemenangannya di babak sebelumnya bukanlah sebuah kebetulan. Mendesah, Jun Changqiao berbalik dan tersenyum. Tidak rugi jika muridmu sebelumnya kalah dari muridku, kan? Tetua Sekte Merah Besar terdiam. Pada saat ini, dia tidak seaktif sebelum dimulainya kompetisi. Karena murid yang dia kirim hampir musnah di babak pertama, hanya satu dari mereka yang tersisa dan ditugaskan ke zona D. Huff, Tetua Sekte Merah Besar berkata dengan enteng, ini baru putaran kedua. Masih banyak pertempuran yang akan datang. Jangan senang terlalu dini. Jun Changqiao mengangkat bahu. Dia melirik tetua keluarga Xiao dan menemukan bahwa dia berkultivasi dengan mata tertutup. Para kontestan masih berjuang. Dilihat dari situasinya, itu jelas jauh lebih seru daripada babak pertama. Banyak orang telah mengungkapkan keterampilan bela diri mereka. Dalam aspek ini, tulang besi kurang. Ini karena pemimpin sekte besar Jun hanya melakukan pelatihan iblis, dan tidak memberikan keterampilan seni bela diri yang layak kepada murid-muridnya. Dalam kata-katanya, dari tahap pembukaan meridian ke tahap martial disciple, selama kekuatan seseorang cukup kuat, selain teknik bela diri tingkat tinggi, itu hanya lapisan gula pada kue. Faktanya, tidak ada keterampilan bela diri yang baik untuk para murid. Babak kedua, pertandingan ke-10, Zhang He versus Li Qingyang. Mulai, bang, saat wasit selesai berbicara, Zhang He diusir dari panggung oleh Li Qingyang dengan satu pukulan. Babak kedua, pertandingan ke-10, pemenang, Li Qingyang. Sudut mulut semua orang berkedut. Pertandingan ke-26 babak kedua, Su Xiaomo versus Lin Feng. Mulai, astaga, suara mendesing. Petik 2, Su Xiaomo yang gesit melangkah maju dan mengitari lawannya dalam sekejap. Sementara dia tidak siap, dia menyalurkan energi spiritualnya ke kaki kanannya dan menendang pantatnya, membuatnya terbang keluar dari ring. Putaran kedua, pertandingan ke-26, pemenang, Su Xiaomo. Sudut mulut semua orang berkedut. Pertandingan babak kedua, 40 detik, Iron Eagle melawan Lu Qianqian. Mulai, Putong, kontestan yang disebut Iron Eagle berada dalam situasi yang sama dengan Hu Yao. Dia didorong dari panggung oleh Lu Qianqian dengan lambaian ringan tangannya. Penonton tidak tahan lagi. Kakak, ini putaran kedua. Para kontestan yang maju memiliki beberapa kemampuan. Anda Ironborn semua cepat dan tegas. Tidak bisakah Anda menunjukkan rasa hormat kepada lawan Anda? Rasa hormat tidak diberikan, itu diperoleh oleh diri sendiri. Sama seperti Jun Changqiao, dia tidak pernah meminta rasa hormat ketika orang lain mempermalukan sekte tersebut, karena dia akan memperjuangkannya. Meskipun pemimpin sekte tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen ini, Lu Qianqian dan 4 lainnya mewakili diri mereka sendiri dan seluruh tulang besi untuk berjuang demi rasa hormat. Pertempuran berlanjut, sampai pertandingan ke-64, Xiao Ziji versus Huarong. Dia datang. Huarong dari Sekte Sungai Hijau adalah tahap pembukaan meridian tahap 12. Dia pasti akan mengalahkan orang itu. Benar saja, ketika pertandingan dimulai, Huarong menggabungkan energi rohnya ke telapak tangannya dan membentuk pisau telapak tangan, meluncurkan serangan sengit ke Xiao Ziji. Bang, pisau palem itu seperti bayangan, dengan liar menyerang bahu, dada, lengan, dan perut. Namun, tidak peduli bagaimana Huarong menyerang, Xiao Ziji tetap tidak bergerak dan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat tubuh fisiknya untuk bisa berdiri di sana seperti tiang kayu? Penonton tercengang. Sial, Huarong sangat marah. Dia mengangkat pisau telapak tangannya dan menyerang leher Xiao Ziji dengan ganas. Dalam prosesnya, dia menyalurkan energi rohnya ke telapak tangannya dan kekuatannya terus meningkat. Memukul. Pada saat ini, Xiao Ziji memblokir pisau telapak tangannya dengan telapak tangannya dan berkata dengan tenang, ini hanya kompetisi seni bela diri. Mengapa kamu harus begitu kejam? Tangannya seperti tang, menggenggam erat pergelangan tangan lawannya, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Dia mencubit meridiannya. Peserta itu terlalu tidak sabar dan terlalu ceroboh. Banyak ahli melihat melalui trik.
Xiao Ziji tidak memiliki akar roh atau basis kultivasi, jadi dia tidak berguna. Namun, jangan lupa bahwa dia pernah menjadi seorang jenius yang menakjubkan. Kekuatannya bisa turun, tetapi naluri pertempuran bawaannya tidak akan tertahan. Itu tampak seperti pancang kayu yang dipukul di sana-sini, tetapi pada kenyataannya, dia mencari celah dan akhirnya mencubit meridian Huarong ketika dia tidak mengharapkannya. Itu adalah serangan balik buku teks. Sayangnya, banyak penonton tidak peduli. Mereka bersorak untuk Huarong di hati mereka, berharap dia akan melawan. Di antara mereka, keturunan langsung keluarga Xiao adalah yang paling antusias. Dengan meridiannya disegel, dia lemah dan tidak berdaya. Apakah mungkin baginya untuk membalas? Xiao Ziji menahan denyut nadi Huarong dan menyeretnya selangkah demi selangkah ke tepi panggung. Kemudian, dia mengangkatnya dan memindahkannya keluar. Dengan tendangan ke perutnya, dia melepaskan tangannya yang memegang meridiannya. Huarong terbang keluar dan jatuh ke tanah. Dia meringis kesakitan dan berguling-guling di tanah sambil memegangi perutnya. Jun Changqiao tertawa, tendangan itu sangat berat. Setelah sekian lama, wasit mengumumkan, babak kedua, pertandingan ke-64, pemenangnya adalah Xiao Ziji. Ding, 5 murid telah maju ke babak ketiga. Tingkat penyelesaian pencarian epik adalah 20%. Tuan rumah telah menerima 20 poin kontribusi. Ding, poin kontribusi sekte, 82.500. Jun Changqiao diam-diam berpikir, saya memberi 20 poin lagi. Jika ini masalahnya, tingkat penyelesaiannya adalah 100%, dan saya bisa mendapatkan 200 poin kontribusi. Seperti yang diharapkan dari pencarian epik, hadiahnya murah hati. Xiao Ziji kembali ke area pemenang. Para seniman bela diri di platform menonton semua menutup mulut mereka dan memilih untuk tetap diam. Ejekan, itu tidak ada lagi. Wajah keturunan langsung keluarga Xiao sama jeleknya dengan yang mereka makan. Adapun hati mereka yang rapuh, mereka sudah ditusuk penuh lubang. Keturunan langsung yang dikeluarkan dari keluarga Xiao tidak memiliki energi roh, tetapi dia dapat mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengalahkan kultivator rilem pembukaan meridian tahap ke-12. Untuk dapat menahan serangan gila Huarong dan aman dan sehat, emosi tubuh fisik yang mengerikan seperti apa yang telah dia alami selama bertahun-tahun ini. Jenius memang jenius. Bahkan tanpa akar spiritual, mereka masih bisa menemukan cara lain untuk memperkuat diri. Keluarga Xiao mengusirnya. Aku khawatir mereka sudah menyesalinya. Penampilan Xiao Ziji menerima pujian bulat dari eselon atas dari berbagai sekte. Di panggung tinggi, wajah penatua agung keluarga Xiao semerah hati babi. Matanya benar-benar tertutup niat membunuh. Sampah yang dikeluarkan dari keluarga telah berturut-turut mengalahkan lawan-lawannya dan maju ke babak ketiga. Baginya, ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Di kejauhan, Jun Changqiao dengan lembut mengangkat tangannya, dengan sengaja atau tidak sengaja mengarahkan pistol ke tetua besar keluarga Xiao, dan diam-diam berkata, orang tua, jangan main-main, atau aku akan menembakmu. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti murid-muridnya. Belum lagi keluarga Xiao, bahkan keluarga Ye, keluarga Lin, dan keluarga Long tidak diizinkan.